Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Zulfatul Maghfirah 1902046075 kelas IFC 4 akan memenuhi tugas UAS algoritma pemrograman. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana merekap nilai. Nah, di sini saya sudah memasukkan kriteria nilainya, nilai A, B, C, D, E, ini berapa rentangnya, ini sudah saya masukkan. Kemudian saya juga sudah memasukkan nama beserta nilainya. Mari kita belajar bersama. Yang pertama yaitu kita mencari jumlah data. Nah, jumlah data ini bisa kita cari dengan fungsi sum pada Excel ini. Fungsi sum. Nah, fungsi sum ini digunakan untuk menghitung jumlah data. Pertama, jangan lupa sama dengan setiap kita memasukkan fungsi, yaitu sum, kemudian datanya ini yang telah dipilih, lalu kita enter, maka akan muncul nilai jumlah data. Kemudian ada fungsi average, ini digunakan untuk menghitung rata-rata. Nah, sama dengan average, kemudian datanya kita pilih yang ingin kita cari rata-rata, lalu kita enter. Nah, akan muncul nilai rata-ratanya dari data yang telah kita pilih. Kemudian ada fungsi max. Nah, ini untuk mencari nilai maksimal dari satu set data. Nah, dari beberapa nilai ini, kita ingin mencari nilai tertinggi. Berapa ya? Nah, kita bisa menggunakan fungsi max. Sama dengan max, kemudian datanya kita pilih, lalu kita enter. Maka akan muncul nilai tertinggi dari data yang kita pilih. Kemudian ada fungsi min. Nah, fungsi min ini digunakan untuk mencari nilai minimal dari satu set data. Sama dengan min, kemudian datanya kita pilih, yang ingin kita cari nilai terendahnya, kemudian kita enter, maka akan muncul nilai min atau terendah. Lalu ada fungsi count. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung berapa buah argumen yang berisi data numerik. Nah, dia ini cuman menghitung data yang berisi angka guys, berisi nomor. Nah, ini saya kasih data dari I1 sini sampai I12 ya guys. Nah, jangan lupa sama dengannya, terus count, lalu data yang kita pilih, kita enter. Nah, di sini ada 10 sel, 10 data yang menggunakan angka. Coba kita cocokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, benar sekali. Jadi fungsi count ini untuk menghitung berapa buah argumen yang berisi data numerik. Kemudian ada fungsi count A. Nah, ini menghitung sel yang berisi setiap tipe informasi. Jadi, walaupun apapun itu nilai kesalahan teks apapun itu, dia akan menghitungnya berapa informasi yang diberikan, baik itu nomor maupun huruf ya guys. Nah, jadi itu bedanya dengan count yang sebelumnya tadi. Lalu kita enter ya. Nah, di sini ada 11 yang berisi tipe informasi. Iya, benar sekali. Tadi ini 10 ditambah 1 ini. Nah, jadi 11. Kemudian ada fungsi count blank. Nah, count blank ini untuk menghitung jumlah sel kosong dalam satu rentang sel. Saya di sini juga memasukkan data yang sama ya, dari I1 sampai I12. Nah, itu ada berapa ada berapa sel kosong. Kita enter, maka hasilnya akan ada 1, yaitu di I1. Kemudian ada fungsi not. Fungsi not ini jika nilai argumen logikanya true, maka hasilnya akan bernilai not. Demikian juga sebaliknya. Jadi dia akan mencari hasil not-nya gitu ya. Karena namanya juga fungsi not. Kita cari not dari sel L3. Oke, L3 di sini ya guys.
L3 di sini berisi true, maka ketika kita masukkan fungsi not, maka dia hasilnya adalah akan false, seperti itu. Kemudian ada fungsi n. Nih di sini n. Nah, fungsi n ini dipakai untuk menggabungkan nilai logika dari beberapa nilai logika menjadi satu logika baru. Nah, hasilnya akan bernilai true bila seluruh logika yang digabungkan bernilai true. Jadi, kalau fungsi n ini harus seluruhnya true ya, guys. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan sama dengan kemudian fungsi n-nya. Terus kita masukkan nih I3 sama dengan 88, kita maunya berapa? Terserah, yang penting semuanya benar ya guys. Itu. Terus I4 di sini kita ingin nilainya 88. Kita masukkan saja. Kemudian I5 itu juga sama dengan 88. Maka kita enter. Di sini akan hasilnya false. Kenapa? Nah, karena di sini dia I3 benar, di sini 88. I4 di sini 67 guys, bukan 88 seperti yang diinginkan fungsinya. Maka jika ada salah satu saja yang false, maka dia akan bernilai false. Jadi fungsi n ini keseluruhannya harus bernilai true. Kemudian ada fungsi OR. Sama dengan logika n, namun untuk logika OR ini hasilnya akan bernilai true jika salah satu logika yang bernilai yang digunakan itu bernilai true, hanya salah satu. Nah, akan bernilai false jika seluruhnya salah, seperti itu. Jadi kalau OR ini walaupun satu yang benar dia akan bernilai true. Namun jika salah semua dia akan bernilai false, seperti itu. Nih kita masukkan I3 88, I4 88, I5 88. Nah, kita enter nih guys. Maka di sini hasilnya true. Coba kita lihat. I3 88 benar, I4 nggak 88 guys. I5 juga nggak 88. Tapi dia true karena fungsi OR ini walaupun salah satu yang benar, dia akan tetap bernilai true, seperti itu. Lalu ada fungsi if. Fungsi if ini untuk memilih satu dari dua nilai berdasar pengujian logika. Jadi kita masukkan aja logikanya. Misal kita ingin nih nilai, jika di sini nilai I3 ini sama dengan lebih dari sama dengan 90, nilainya A. Kemudian jika di sini lebih dari sama dengan 70 bernilai B, dan sampai seterusnya. Di sini sudah saya masukkan. Nah, itu kita tinggal masukkan saja ya di fungsinya. Kemudian jangan lupa tutup kurung sesuai dengan jumlah buka kurungnya, lalu kita enter. Maka di sini akan otomatis muncul dari fungsi yang kita masukkan. Di sini 88. 88 itu berarti masuknya ke lebih dari sama dengan 70, berarti nilainya adalah B. Nah, kemudian di bawahnya ini, jika kita ingin memasukkan fungsi yang sama ini, kita bisa langsung pakai fungsi yang atasnya, kita tarik dari ini, tanda plus di sisi kanan bawah, kita tarik ke bawah. Nah, nanti dia akan muncul sendiri hasilnya. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali memahami fungsi dari Excel ini. Demikian dari apa yang saya paparkan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.